Pada awal bulan Oktober 2022 lalu, kasus gagal ginjal akut misterius merebak di Indonesia. Kemenkes dan BPOM menduga kasus gagal ginjal akut terjadi karena adanya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman di dalam beberapa merek obat sirup. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan telah terjadi 324 laporan kasus dari 27 provinsi, 200 orang diantaranya meninggal dunia. 113 pasien dilaporkan sembuh dan kini tersisa 11 pasien yang masih menjalani perawatan. Setelah melakukan investigasi dan pengujian, akhirnya BPOM mengumumkan 5 perusahaan farmasi yang diduga tidak memenuhi standar produksi obat sirup. Para perusahaan farmasi ini berdalih mereka terpaksa mengganti bahan baku obat karena terjadi kelangkaan saat pandemi COVID-19. Dari yang kita lihat di industri farmasi itu kita minta datanya, kita turun ke lapangan. Nah, ada batch tertentu yang tadi dikatakan kami langka, kami nggak dapat, kami baru mengubah supplier dan sebagainya. Itu ternyata mereka tidak melakukan pengujian. Nah, inilah yang akhirnya kalau tadi kita kembalikan pada pertanyaan sebelumnya, bisa saja terjadi produksi itu tidak memenuhi syarat, walaupun sudah diberikan izin edar. Agar tidak kembali terulang, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Sahril mengimbau petugas kesehatan dan masyarakat memperhatikan betul obat apa yang diberikan pada anak. Nah, tentu saja antara masyarakat dan dokter juga harus bisa melihat, pokoknya anak-anak itu sangat jelas. Jadi obat ini mengandung apa, indikasinya apa, dan cara minumnya apa, dan juga ada tulisan expirednya. Nah, ini menjadi pegangan utama bagi kita semua agar hati-hati di dalam memberikan obat dan meminum obat. Nah, tentu saja kepedulian masyarakat juga penting. Kami ingin sampaikan bahwasanya obat ini apapun bisa menyebabkan suatu reaksi yang bisa saja tidak kita inginkan atau efek samping. Nah, tentu saja sebelum dia meminum obat, nah para apoteker atau farmasi itu betul-betul menjelaskan. Makanya kita di dalam aturan akreditasi bagaimana SOP apoteker di farmasi itu sebelum memberikan obat dijelaskan satu persatu. Ini obat apa, kemudian bagaimana cara meminumnya, berapa dosisnya, dan kalau terjadi efek samping, itu semua dijelaskan. Nah, ini bagian dari kami untuk memberikan pengawasan kepada tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Saat ini BPOM telah mengeluarkan daftar 168 produk obat sirup yang aman untuk dikonsumsi. Agar memberi efek jera, BPOM dan Kemenkes juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung guna mendukung proses penegakan hukum. Tim CNN Indonesia, Jakarta.